Wajah telah datang dalam hadis atau dalam sirah annal arda ialah sunnya bumi, kanat itu beradalah arda, tabtali'u itu menelan ialah arda, menelan ma kepada barang-barang, yakhruju yang keluar ialah ma kotoran, minhu dari baginda Nabi, ludahnya, umbelnya, dahaknya, kotorannya, ditelan oleh bumi. Wa ayyada dan menguatkan hu kepada annal arda tabtali'u ma yakhruju minhu al-Hafidz Abdul Ghani al-Hafidz Abdul Ghani. Wa ayyada dan menguatkan hu kepada keterangan annal arda tabtali'u ma yakhruju minhu al-Hafidz al-Hafidz Abdul Ghani bi anna ahadan dengan sunnya satu orang minas sahabati dari sahabat lam yadhkur itu tidak menyebutkan ila ahadan annahu balsunya ahadan raaitu melihat ila ahadan hu kepada ma yakhruju minhu. Jadi seluruh sahabat itu enggak ada yang pernah melihat tahinya Kanjeng Nabi, enggak ada. Dalam peperangan beliau qadha'il hajat di padang pasir jauh biasanya. Itu bekasnya itu enggak ada. Tainya ini enggak ada. Itu ditelan oleh bumi. Jangankan baginda Nabi, orang-orang alim yang mulia saja itu kencingnya, tainya itu enggak bau. Enggak bau enggak. Aki-Akias buntet itu akhir hayatnya itu kan sakit. Kencingnya dimasukkan dalam pispot itu, oleh santrinya. Diciumin sama santrinya, loh kencing kok gak bau kencing, lama-lama baunya wangi. Kata Ki-Akias, apain itu kencing saya digitu-gituin, baunya wangi Kiai, baunya wangi. Orang-orang yang siang malam memikirkan ibadah perjuangan itu kotorannya itu enggak paham, apalagi baginda Nabi yang serba maksum. Wajada dan menguatkan hu pada keterangan annal arda tabtali'u ma yakhruju minhu al-Hafidz Abdul Ghani ya Imam Hafizul Ghani bi anna ahadan dengan sunnya satu orang minas sahabah dari sahabah lam yadhkur itu tidak menyebutkan ialah ahadan, tidak menyebutkan annahu pada sunnya ahadan ra'a itu melihat ialah ahadan hu kepada ma yakhruju minhu. Jadi seluruh sahabat tuh enggak ada yang melihat tainya Kanjeng Nabi, enggak ada. Bi khilafil baul, melainkan kencing. Kalau kencingnya sahabat melihat kencingnya, bekas Rasulullah qadhil hajat itu kencingnya itu bekas-bekasnya ada. Tapi kalau tainya sama sekali nggak ada yang tahu. Itu tadi tabtali'ul ard, ditelan oleh bumi sekali berak langsung tap oleh bumi. Bumi buka maka terus tutup lagi. Tidak otomatis. Ada seorang tuh bagus yang mulia itu ininya nutup jalan belakang. Jalan depannya pun nutup. Tapi mau akan terus-terusan nggak berak nggak kencing, ada. Nggak berak nggak kencing, nggak berak nggak kencing selama hidup. Bi khilafil baul, dengan melainkan kencing. Kalau kencingnya baginda Nabi, sahabat tahu. Bahkan Rasulullah malam kencing diwadain pakai wadah. Bagi menyuruh sahabat Abdullah bin Zubair, Abdullah, buang itu kencingnya. Dibuang. Kencingnya Rasulullah kan enggak bau. Sudah tengok ada siapa.
Ada siapa-siapa di kencing Rasul. Sayang ini diminum. Lekok. Pulang Rasulullah sudah ada firasat. Kencing saya diapain? Mau ngomong diminum malu. Saya simpen di tempat yang paling rapi ya Ustaz. Diminum ya? Iya. Oh, kamu tidak akan kena penyakit. Dan kamu akan punya fisik yang orang lain berbahaya dengan fisikmu. Jadi punya kesehatan yang luar biasa. Menjadi orang yang super power. Kalau nonjok orang bisa mati ini orang. Karena apa? Karena minum kencingnya Rasul. Fa'innahum maksudnya para sahabat kanu itu para sahabatul anhum yastashfuna itu pada mencari kesembuhan ialah sahabat bihi dengan baul kadamihi seperti darahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'innahum maksudnya para sahabat yastashfuna itu pada, tapi seperti ini khusus antara orang-orang beriman aja. Kalau orang kafir diceritain begini ya malah diperolok-olok ini Islam. Masa kencingnya nabinya diminum gitu. Ini orang terbatas orang-orang yang dalam lingkaran Islam aja. Di begini ini jangan diterangkan di forum umum. Karena ini akhirnya disangka melecehkan Islam. Wa innahum maka sesungguhnya para sahabat kanu itu berada ialah para sahabat yastashfuna itu pada mencari kesembuhan ialah para sahabat bihi dengan baul dengan kencingnya Nabi. Sahabat sakit diminum sembuh, dioles-oleskan yang panas sembuh kencingnya itu. Bihi dengan al-baul kadamihi seperti darahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Darahnya misalnya kanjeng Nabi bekam, peperangan, kena luka, itu darahnya itu diambil oleh para sahabat untuk kesembuhan. Kadamihi seperti darahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min thamma dan karena ini yastashfuna bihi kadamihi. Wa min thamma dari keterangan ini fa innahum kanu yastashfuna bihi kadamihi ikhtara memilih jama'atu sebagian jamaah ulama ikhtara memilih wa min thamma dari keterangan ini yastashfuna bihi kadamihi ikhtara telah memilih jama'atunya adalah ulama banyak memilih taharata jami'i fudolatihi kepada sucinya seluruh kotoran-kotoran. Fudolat itu lebihan daripada badan, apa kencingnya, beraknya, keringatnya, dahaknya, atau sini tai matanya, tai telinga itu namanya fudolat. Ini semuanya suci, semuanya suci. Wa min thamma dan dari arah ini yastashfuna bihi kadamihi sallallahu alaihi wasallam ikhtara telah memilih jama'atun ialah ulama banyak taharata jami'i fudolatihi kepada sucinya seluruh kotoran-kotoran yang lebihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fudolat itu yang bukan daripada badannya tapi lebihannya, yaitu kencingnya, beraknya, keringatnya, dahaknya, kotoran tai matanya, kotoran telinganya, itu namanya fudolat. Itu ikhtara jam'atun, semuanya itu suci. Wa amma dhahkuhu adapun ketawanya baginda Nabi, wa masyuhu dan berjalannya baginda Nabi, wa naumuhu dan tidurnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma dhahkuhu adapun ketawanya baginda Nabi, wa masyuhu dan berjalannya baginda Nabi,
wa namuhu dan tidurnya baina Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakama qala, maka itu sepertilah berkata Al-Busairi, Imam Busairi, fil hamziyati, di dalam syair yang berakhir dengan hamzah. Imam Busairi itu mengarang qasidah syair-syair yang akhirnya hamzah semua. Kalau burdah kan akhirnya dengan mim semua. Imam Al-Busairi. Fil hamziyati, di dalam syair-syair yang berakhir dengan hamzah. Itulah hebatnya bahasa Arab. Ulama-ulama yang ahli syair mengarang akhirnya hamzah semua. Itu bisa ribuan bait. Akhirnya ba semua, akhirnya ta semua, akhirnya sa. Jadi kehebatan bahasa Arab itu sedemikian rupa. Maka ilmu tafsir, kalau mufassirnya itu mendalam dalam lughatul Arab, setiap tafsir itu nanti ada syair. Ya, ayat ini tafsirnya ini ada syairnya semuanya. Bahkan fikihnya Imam Syafi'i, fikihnya Imam Syafi'i itu setiap satu ayat hadis menerangkan fikih ini nanti ada syairnya. Makanya dikatakan Qur'anan Arabiyan, hukman Arabiyan. Karena lughatul Arab itu bagaikan lautan. Fakama qala, maka seperti Allah telah berkata Al-Busairi, Muhammad bin Sa'id Al-Busiri Al-Misri, fil hamziyati, di dalam syair-syair yang berakhir dengan hamzah. Sayyidun taquhut tabassumu wal mash yulhuwaina wa namuhul ighfa'u. Sayyidun, adapun baginda Nabi sayyidun itu seorang sayyid. Artinya sayyid itu mula-mula yang bergelar sayyid itu Allah mula-mula. Yang bergerak sayyid itu Allah. Sayyid itu tokoh yang dibanggakan oleh kaumnya. Kemudian sayyid itu sifatnya Allah. Kemudian berlaku di dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam kalamul Arab, sayyid itu kepada baginda Muhammad, terus kepada keturunan Hasan dan Husain, sayyid. Tokoh yang dicintai oleh kaumnya, tokoh yang dibanggakan oleh kaum itu sayyid. Adapun baginda Nabi, sayyidun itu seorang sayyid, seorang tokoh yang dibanggakan oleh kaumnya. Yang kalau ada masalah apapun saja, dia musyawarah dengan sayyid ini, selesailah. Enggak ada enggak bisanya. Sayyid itu enggak ada yang enggak bisanya, serba bisa. Itu saja. Jadi enggak ada yang enggak bisa. Bisa semua. Rasulullah enggak punya apa-apa, sahabat datang, Rasulullah saya hutangnya banyak. Jadi kasih doa, ini nanti Allah kasih sedikit. Hutangnya selesai. Atau enggak kasih doa. Rasulullah nyuruh sahabat yang kaya, tolong. Jadi enggak ada enggak bisanya. Bisa semua. Walaupun lewat tangan orang lain. Itu namanya sayyid. Sayyid itu enggak ada enggak bisanya. Bisa semua. Ya, tentu dengan bermusyawarah, dengan itu dicintai oleh kaumnya sehingga adapun baginda Nabi sayyidun itu sayyid, dhahkuhu, yang mana adapun ketawanya sayyidun, at-tabassumu itu senyum. Adapun baginda Nabi sayyid itu seorang sayyid, seorang tokoh. Tokoh yang dicintai oleh kaumnya. Yang enggak ada enggak bisanya. Bisa semua. Walaupun enggak punya apa-apa dimintai. Ini doa ini baca, Allah kasih kamu kuat nyaur. Kalau enggak, panggil yang sahabat kaya, ini saudaramu susah, tolong ya,
Jadi nggak bisanya. Bisa semua. Biidznillah. Ya kan? Biidznillah. Jadi bukan dimintai, oh saya juga sudah nggak punya apa-apa, kamu cerita masalah kemiskinan. Enggak begitu. Bisa semua, nggak bisanya. Itu namanya sayyid. Ada seorang hutangnya banyak sekali, baca sholawat panjang sekali. Dia ketemu Rasulullah mimpi. Kamu datang pada Raja Anu ya, bahwa aku menyuruh Raja Anu untuk kamu memberikan sekian dinar. Raja itu tuh mimpi, datang, iya, saya mimpi Rasulullah. Nggak nyuruhnya ngasih 1.000 dinar, malah 10.000 dinar ngasih. Itu namanya sayyidun. Sayyidun itu nggak bisanya, serba bisa. Walaupun sudah nggak punya apa-apa. Kalau orang yang tidak berjasa itu, loh saya juga sedang kere kok kamu minta masalah harta. Ini namanya tidak punya siadah namanya. Jadi nggak bisanya, serba bisa. Mit, shh. Aduh, tidur aja. Wal masyu, adapun berjalannya al-huwaina, itu berjalan pelan-pelan. Wal masyu, adapun berjalannya sayyidun al-huwaina, itu pelan-pelan. So, itu berjalan itu kayak dari atas turun ke bawah, cek. Karena apa? Fisiknya prima. Kakinya badan ini ibaratnya kekuatan yang lebih, sehingga kalau berjalan itu enteng, cek. Namanya huwaina. Berjalannya pelan tapi pas. Al-huwaina itu berjalan pelan tapi pas. Kayak orang berjalannya orang dari atas turun ke bawah. Cek. Itu namanya huwaina. Karena apa? Kakinya kencang, badannya kencang, tenaganya kuat, badannya prima. Jadi kalau berjalan itu huwaina. Kalau fisiknya kendor, apalagi orang gemuk, orangnya gemuk, tenaganya kecil, wah berjalan kayak onta itu. Bukan huwaina. Wa namuhu, adapun tidurnya baginda Nabi al-ighfa'u, itu sekedar kantuk sebentar. Kalau tidur tuh udah selesai, udah kenyang. Ini orang yang hatinya suci seperti itu. Kalau orang hatinya suci, makanannya suci, itu tidurnya sebentar. Karena apa? Karena sedang membawa tugas daripada Allah. Wa namuhu, adapun tidurnya baginda Nabi al-ighfa'u, itu sekedar kantuk. Wa namuhu, adapun tidurnya sayyidun tadi atau baginda Nabi al-ighfa'u, itu sekedar kantuk. Ngantuk los, selesai, nggak tidur lagi. Karena otaknya dan hatinya penuh dengan cahaya. Tidak. Hatinya penuh dengan watak-watak yang mulia. Kalau wataknya nggak mulia, nanti tiduran. Wa amma jalalatuhu, adapun keagungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahasbuka, maka itu mencukupi pada engkau, min dzalika, dari jalalatuhu, qaulul burdati, ialah kata-katanya al-burdah, yaitu Imam Muhammad bin Said al-Busiri ay al-Misri. Wa amma jalalatuhu, adapun keagungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahasbuka, maka itu mencukupi pada engkau, min dzalika, dari jalalatuhu, qaulul burdati, ialah ucapannya yang punya burdah, itu Imam Muhammad bin Said
al-Busiri al-Misri. Ka'annahu wa huwa fardun min jalalatihi fi askarin khina talqahu wa fi hasyami. Wa amma jalalatuhu, adapun keagungan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahasbuka, maka itu mencukupi pada engkau. Min dzalika, dari jalalatuhu lah, qaulul burdat itu fa'ilnya hasbu. Jadi fahasbuka, kanya ini kedudukannya maf'ul bih. Fahasbuka ini mudhof ilaih, kanya kedudukannya maf'ul bih. Lah fa'ilnya hasbu, qaulul burdat. Allah. Ka'annahu wa huwa fardun min jalalatihi fi askarin hina talqahu wa fi hasyami. Burda itu bahannya bahar basit. Bahar basit itu wakai himahimatin, wakai himahimatin, wakai himahimatin, wakai himahimatin, wakai himahimatin. Mustaf'ilun fa'ilun, mustaf'ilun fa'ilun, mustaf'ilun fa'ilun, mustaf'ilun fa'ilun. Ka'annahu wa huwa fardun min jalalatihi fi askarin hina talqahu wa fi hasyami. Ka'annahu, koyo-koyo stune Kanjeng Nabi. Ka'annahu, sepertinya sunnya Kanjeng Nabi, wa huwa, yang mana Nabi fardun itu sendirian. Ini berjalan sendirian. Itu kalau kamu datang, soalnya Kanjeng Nabi itu temannya banyak. Seperti kayak kedengaran banyak orang, banyak. Ka'annahu, sepertinya baginda Nabi, wa huwa, yang mana adapun Kanjeng Nabi fardun itu sendirian, min jalalatihi, dari sebab keagungan Kanjeng Nabi. Ka'annahu, khabarnya ka'annahu, fi askarin, itu seperti di tengah-tengah bala tentara. Kanjeng Nabi berjalan sendiri. Tapi kalau kamu ketemu sholat, beliau itu dikepung oleh tentara-tentara yang membelanya. Itu kayak suara gemerengseng. Kayak orang banyak ini. Jadi lafaz fi askarin ini khobarnya ka'annahu. Jadi wa huwa fardun, wa huwa mubtada fardun khobar. Ini jumlah mubtada khobar, namanya jumlah yang malang, menengah-nengahi antara ka'annahu dan fi askarin. Ja'a rahimahullahu Zaidun. Ja'a telah datang. Rahimah, semoga merahmati pada Said Allahu Zaidun, jadinya belakang. Ja'a rahimahullahu Zaidun. Itu nana salah satu keindahan bahasa Arab. Ada mubtada, ada khobar, ada jumlah lain yang nengah-nengahin. Jumlah muqtaridah. Ini ka'annahu, isimnya ka'annahu kan hu, khobarnya fi askarin. Lah, wa huwa fardun min jalatihi kan mubtada khobar itu. Menengah-nengahi di antara ka'annahu dan fi askarin. Fi askarin itu khobarnya ka'annahu. Ka'annahu, sepertinya baginda Nabi, wa huwa, yang mana adapun baginda Nabi fardun itu sendirian. Min jalalatihi, dari sebab keagungan Kanjeng Nabi. Ka'annahu fi askarin, itu di tengah-tengahnya tentara banyak. Hina talqa, dikala kamu berjumpa pada baginda Nabi, wa fi hasyami, dan di dalam tengah-tengahnya para pembantu. Penuh berkah baginda Nabi. Daerah apa saja Rasulullah datang, hidup. Artinya, ya ada tentara-tentara yang membelanya, yang khidmat, ada pembantu khusus untuk melayani makan minumnya. Ya.
penuh berkah. Jadi hina talqa dikala kamu berjumpa pada Nabi wa fi hasyamin, dan sepertinya di tengah-tengah para pembantu yang khidmat ini, khidmat ini, khidmat ini, khidmat. Jadi orang seperti ini nggak bisa tinggal terus mati, kondisi enggak. Dan orang seperti ini hidup. Rasulullah tinggal di Madinah. Wah. Secara maknawinya meluas, secara rizki zahirnya meluas. Orang seperti ini nih. Apalagi dikepung dengan sahabatnya yang setia. Ya, programnya jalan semua. Programnya jalan semua. Maka Rasulullah kira-kira 10 tahun di Madinah menyinarkan cahaya hidayah sampai detik ini. Nah, sudah 1400 tahunan sampai detik ini menyinar. Belum pernah padam. Nah, khalifah-khalifahnya baginda Nabi, orang yang meneruskan kerjanya baginda Nabi, ya sama di mana-mana tumbuh kebaikan. Tinggal di sana walaupun dibuang jauh oleh Belanda, di sana tumbuh kebaikan. Jadi seperti sinar matahari yang tidak menyinari makhluk di bawahnya, seperti air semua hidup semua, seperti angin semua segar semua. Itu ka'annahu wa huwa fardun min jalalatihi fi askarin hina talqahu wa fi hasami. Wa fi hasami dan atau dari fi askarin. Wa fi hasami dan seolah-olah di tengah-tengah para pembantu yang ngurusin makannya, minumnya, mengurusi masalah urusan-urusannya semua ada pembantunya semua. Karena apa? Karena si Hasyami ini membantu Rasulullah untung. Rasulullah dibantu oleh Hasyami untung lagi. Saling sama untung. Saling sama untung. Ini orang karakter seperti ini ya nggak bisa mati. Hidup di mana-mana pasti jaya. Hatta di tengah-tengah musuh pun musuhnya dapat hidayah. Kalau yang melampaui batas Allah hancurkan mereka. Gitu. Jadi nggak bisa nggak hidup. Hidup semuanya. Ini orang seperti ini. Itu ulama-ulama yang mewarisi sebagian daripada sifat Rasulullah. Sebagian kecil dibuang oleh Belanda. Di mana? Mau dimatiin maunya di sana. Di sana orang pada masuk Islam. Terjadi komunitas yang baik. Dibuang lagi tempat lain, sama begitu. Dibagikan kehidupan yang membuat dia hidup dan orang lain jadi hidup. Secara fisik ataupun secara maknawi, secara hidayah, hidayah batiniyah. Nah, ini seperti itulah. Maka sahabat itu sangat mencintai kepada baginda Rasulullah. Sangat mencintai. Maka setianya bagi sahabat pada baginda Nabi luar biasa, setia sekali. Wa fi hadithi Ali, dan itu dalam hadisnya Ali, man ra'ahu, adapun hadis man ra'ahu badihatan haba. Wa fi hadithi Ali, dan itu dalam hadisnya Ali anhu, man ra'ahu, adapun hadis man ra'ahu badihatan haba wa man asyarahu ahabba. Ada sambungannya. Man adapun barang siapa ra'a itu melihat ialah manhu pada baginda Nabi badihatan dengan jelas, haba maka gentar ialah manhu pada kanjeng Nabi. Orang melihat itu gentar karena nurnya, kata-katanya begitu menggelegar. Tapi kalau bergaul dengan Rasulullah itu sehalus-halusnya orang. Jadi ada sambungannya dalam tiba. Man ra'ahu badihatan habah wa man asyarahu ahabbah. Ada sambungannya dalam.
Barang siapa melihat Rasulullah gentar. Karena waduh, semuanya Masya Allah menggelegar. Wajahnya, apanya, semuanya itu. Kalau orang mencari hidayah, ya hidayah ada Rasulullah. Orang mencari jalan keluar, ya dari jalan keluar ada di dalam lidah Rasulullah. Pokoknya amat semuanya itu menjadi makhraj. Orang mencari ilmu, ya Rasulullah, gudangnya ilmu. Ada rentang di dalam keluarganya ketemu Rasulullah, selesai semua. Semuanya itu Masya Allah, lautan berkah dan lautan makhraj, jalan keluar dari segala kesulitan. Di mana pun barang siapa ro'a itu melihatnya lah manhu pada baginda Nabi, badihatan dengan jelas, ya sudah jelas, enggak terhalang oleh tembok. Maka gentar ialah manhu kepada Nabi, gentar. Orang bisa segini hebatnya. Tapi waman asyarahu, hidup sama Rasulullah sehari saja cinta. Karena Rasulullah itu serba menguntungkan orang lain dan serba menyenangkan orang lain. Serba menguntungkan orang lain dan serba menyenangkan orang lain. Jadi nggak mau nyusahin orang lain, nggak mau. Makanya laqad ja'akum rasulun min anfusikum alaihi ma laqad ja'akum rasulun azizun alaihi ma anittum. Alaihi di atas punggung Rasulullah ma barang-barang anittum yang kalian berat. Jadi umat memikul berat, kata Rasul, ini pikul ke aku semua, biar kamu enak semua. Begitu. Itulah namanya sayyid. Alaihi ma anittum. Alaihi di atas punggung Rasulullah ma adapun perkara-perkara anittum yang kalian berat memikulnya. Jadi memang karakternya karakter sudah serba mulia dan dibuatnya orang lain jadi mulia. Orang lain itu dimudahkan, dikasih jalan keluar, disenangkan, walaupun dirinya susah. Di basirahnya ya otomatis. Seorang sahabat yang dari gunung yang sedang masalah dengan istrinya, Rasulullah paham. Dikasih jalan keluar. Nah, sahabat yang sedang masalah dengan mertuanya umpamanya, kasih jalan keluar. Seluruh masalah yang ruwet rentang dalam sahabatnya, Rasulullah pikul semua dan dikasih jalan. Biar senang, biar jalan makhraj, keluar dari kesempitan. Diasuh semua sebaik-baiknya. Ya, sahabat sekelilingnya otomatis cinta sekali. Cinta sekali. Haba maka takut ialah manhu kepada baginda Nabi. Wajah dan telah datang kepada baginda Nabi Arabiyun ialah sahabat dari kampung. Wajah dan datang kepada baginda Nabi Arabiyun sahabat dari kampung. Farta'ata makan deg-deg ialah Arabi. Datang begini melihat Rasulullah, begini langsung menggigil. Orang kok hebat sekali emang. Farta'ata makan deg-deg. Gemetar ialah Arabi min haibatihi dari wibawanya baginda Nabi. Min haibatihi dari wibawanya baginda Nabi. Wajah dan telah datang kepada baginda Nabi Arabiyuna seorang Arabi, seorang sahabat dari kampung. Farta'ada makan deg-deg, gemetar ialah Arabi min haibatihi dari wibawanya baginda Nabi. Bagaimana? Faqala maka berkatalah baginda Nabi lahu pada Arabi sallallahu alaihi wasallam, hawin alaika ya hada wa inni lastu bi malikin innama ana ibu imra'atin min Quraisy ta'kulul qadid bi Makkah. Jauhnya orang Arabi datang Rasulullah, saking wibawanya Arabi menggigil. Apa kata Rasulullah? Faqala ma berkata ialah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu pada Arabi, hawin ringankanlah kamu Arabi alaika atas engkau, enggak usah takut-takut.
Nggak usah gemetar, nggak usah, kata Rasulullah. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Awinan. Jadi nggak suka orang lain susah, ketakutan badan, Rasulullah nggak suka begitu. Hawin, kau ringankanlah Arabi, alaika atas dirimu. Ya hadza, wahai ini Arabi, hai orang Arabi, tenang aja, tenang. Jangan takut-takut begitu. Jangan kamu menggigil ketakutan, jangan. Fa ini sunya aku, lastu itu bukannya lah aku, bimalik itu seorang raja. Saya ini bukan raja. Hawin, kau ringankanlah wahai Arabi, alaika atas dirimu, ya hadza, wahai ini Arabi. Fa ini maksudnya aku baginda Nabi, lastu itu bukannya aku, bukannya bimalik itu raja. Saya ini bukan raja, bukan. Maka Rasulullah itu kelakuannya itu kelakuan hamba. Nggak mau berkelakuan seperti kelakuan raja, nggak mau. Maka Rasulullah itu istrinya banyak supaya bisa hamba. Lalu istrinya satu, istrinya sudah kagum, ya semenang-menang. Orang istrinya satu, semenang-menang. Karena dia cinta sama aku, seenaknya aku. Ini bukan abdun, ini malik ini. Ini tidak terpuji. Maka kawin lagi. Istri mudanya marah, istri tuanya marah. Bagaimana? Kan abdun kan? Tapi kalau kuat, kalau kamu nggak kuat ya mau ditonjokin sama istri tuan nanti kamu. Atau diusir oleh istri tuannya kamu nanti. Kalau nggak kuat. Inna ma'ana, hanyalah aku, kata Rasulullah Arabi, ibnu imro'atin, itu anak lelakinya perempuan. Min Quraisyin, dari orang Quraisy. Takulu, yang makan ialah imro'atin al-qadidah, kepada daging. Di Makkah, dari Makkah. Ibu saya itu wanita yang makan daging di Makkah. Jadi kamu nggak usah takut-takut seperti itu, nggak usah. Ma'ana, hanyalah aku, ibnu imro'atin, itu anak lelakinya seorang wanita, min Quraisyin, dari orang Quraisy, itu Aminah Az-Zuhriyah. Takulu, yang makan ialah imro'atin al-qatidah, kepada daging, di Makkah, di Makkah. Wa amma haya'uhu, adapun sifat malunya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma haya'uhu, adapun sifat malunya baginda Nabi, fahasbuka, maka itu menyukupi kepada engkau. Annahu, ialah sunya baginda Nabi, kama itu seperti keterangan fil hadis, dalam hadis. Karena beradalah baginda Nabi asyaddu, itu sangat apanya, hayaan, malunya, minal azra, daripada seorang gadis, fi khidriha, di dalam kamarnya. Azra, seorang gadis di kamarnya, malu. Allah. Karena sifat malu ini kan warna daripada iman. Kalau orang mau lewat di satu tempat yang gelap, takut.
Bisa ditemani, ayo ditemani supaya nggak takut bisa. Tapi orang melewati orang yang dia malu, ditemani saja nggak sanggup. Ada sifat malu itu lebih dalam daripada sifat takut. Wa amma hayahu, adapun sifat malunya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahasbuka, maka itu mencukupi kepada engkau, annahu, ialah sesungguhnya baginda Nabi. Kama itu seperti keterangan fil hadis, dalam hadis. Karena berada ialah baginda Nabi asyadda itu sangat apanya, hayaan malunya, minal adra, daripada seorang gadis, fi khitriha, di dalam kamarnya Adra. Wa amma ismatuhu, adapun terjaganya baginda Nabi minal ada, dari beberapa musuh. Wa amma ismatuhu, adapun terjaganya baginda Nabi minal ada, dari beberapa musuh. Fahasbuka, maka itu mencukupi pada engkau, min dalika, daripada ismatu minal ada, qauluhu ta'ala, fa'ilnya lafadz hasbu, qauluhu ta'ala, ila firman Allah ta'ala, wallahu ya'simuka minan nas. Wallahu, adapun Allah, ya'simu itu memelihara, ialah Allah kepada engkau Muhammad, minan nasi, dari manusia. Wallahu, adapun Allah, ya'simu itu menjaga, ialah Allah kepada engkau Muhammad, minan nasi, dari manusia. Surat Maidah. Wa kana, dan telah ada ialah Nabi, qabla dzalika, sebelum turunnya ayat, wallahu ya'simuka minan nas, yattakhidu, itu mengambil ialah Nabi al-harras, kepada tukang penjaga. Sebelum itu ini Rasulullah itu mengutus sahabat untuk menjaga. Karena apa? Karena banyak orang-orang munafik, orang-orang dengki yang akan membunuh pada baginda Nabi. Atau orang-orang Yahudi, orang-orang kafir, Quraisy. Ini banyak yang rencana membunuh baginda Nabi. Maka baginda Nabi itu mengutus sahabat untuk menjaga. Karena dan sungguh telah ada ialah baginda Nabi qabla dzalika, sebelum turun ayat, wallahu ya'simuka minan nas, yattakhidhu, itu mengambil ialah Nabi al-haras, kepada tukang penjaga. Falamma nazalat, maka dikala turun ayat tadi, wallahu ya'simuka minan nas, akhraja, maka mengeluarkannya ialah Nabi ra'sahu, kepada sirahnya kanjeng Nabi yang mulia, minal kubbah, dari kubbah. Rasulullah kalau naik onta kan ada kubbahnya, ada sekedupnya, ada tutup-tutupnya, kubbah. Waqala, dan berkatalah kanjeng Nabi, ya ayuhan nas insarifu amma ana faqad aswaminallah. Ya ayuhan nas, wahai manusia, para sahabat, insarifu, kamu bubar, pergi enggak usah jaga aku. Insarifu, kamu pergi pulang, enggak usah jaga aku. Amma ana, adapun aku, faqad aswama, sungguh telah menjagani padaku, Allahu, ialah Allah. Terus sahabat tukang jaga suruh pulang. Aku telah dijaga oleh Allah.